Shalom adik-adik, ketemu lagi di Santosa Joyful Kids bersama Kak Agnes dan Kak Aries. Hari ini kita akan beribadah lagi adik-adik. Yuk siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas satu minggu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu dan berkati juga kami adik-adik sekolah minggu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan adik-adik? Siap dong Kak. Siapa hari ini yang merasa bahagia? Saya Kak. Wow, karena kita semua merasa bahagia, yuk kita menyanyikan pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara semua.
Masih dong Kak. Adik-adik pasti pernah kan dipanggil sama mama papanya kan? Oh iya dong Kak. Nah adik-adik kalau dipanggil orang tua harus dengar-dengaran ya. Yuk kita nyanyikan pujian dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita menyanyikan pujian. Mari berdoa. Shalom adik-adik, wah ketemu lagi nih sama kakak Alvin. Udah berapa lama ya nggak ketemu sama kakak Alvin? Tapi hari ini kakak Alvin dan adik-adik dipertemukan lagi di Santosa Joyful Kids. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang cerita firman Tuhan yang sangat bagus. Tapi sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan pulpennya. Setelah itunya dari 1 sampai 3 Semar sudah siap. 1, 2, 3. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, seperti biasanya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kau berkati Bapa yang senantiasa setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih dari antara adik-adik tahu kakak mau cerita apa hari ini? Ayo. Ya, hari ini kita akan bercerita tentang hal berbohong. Jadi, hari ini kakak akan bercerita tentang orang-orang Gibeon yang berbohong kepada siapa? Yosua. Nah, adik-adik, tahu nggak sih pada saat itu ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua berhasil mengalahkan bangsa Yeriko dan bangsa Ai dalam pertolongan Tuhan. Nah, kabar itu terdengar di seluruh dunia. Karena hal itu tersebar di seluruh dunia adik-adik, maka berita itu sampailah kepada orang-orang Gibeon. Nah, adik-adik, orang-orang Gibeon takut karena Tuhan yang menyertai bangsa Israel yang mampu memberikan kekuatan yang sangat dahsyat kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Nah, adik-adik, karena orang-orang Gibeon telah mendengarkan hal itu, maka mereka sangat ketakutan. Mereka takut akan dibinasakan seperti bangsa-bangsa lain. Mereka takut dihancurkan. Nah, dari situ mereka berpikir, bagaimana ya cara kita supaya kita bisa lolos dari hal itu, supaya kita tidak dibinasakan oleh bangsa-bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari situ orang-orang Gibeon mulai memutar pikiran mereka, berpikir kira-kira cara yang bagus untuk agar hal itu tidak terjadi apa ya? Nah, ternyata orang Gibeon ini adik-adik mempunyai akal yang sangat licik. Apa nih akalnya? Ayo di antara adik-adik yang tahu nggak? Apa itu cara yang akan dilakukan oleh orang-orang Gibeon? Nah, akal mereka adalah mereka berbohong adik-adik. Mereka berbohong kepada Yosua, yang dimana Yosua pada saat itu menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, mereka berbohong. Mereka ketika mereka datang di hadapan Yosua, mereka mengakui bahwa mereka itu datang dari bangsa yang jauh, bahkan sangat jauh dari bangsa Israel. Tetapi sebenarnya adik-adik, mereka tidak jauh dari bangsa Israel, tetapi demi untuk menyelamatkan diri mereka, mereka rela berbohong. Mereka siapkan baju-baju yang sudah rusak, robek, kemudian sepatu yang sudah tidak bisa dipakai. Mereka siapkan itu. Bahkan makanan mereka sediain yang tinggal sedikit-sedikit dan potongan-potongan kecil adik-adik. Jadi itulah cara orang-orang Gibeon untuk menyelamatkan mereka. Lalu setelah mereka sudah menyediakan semua itu, mulai dari baju yang sudah sobek-sobek, baju yang kusut tidak bagus, kemudian kasut yang tidak bagus. Setelah mereka menyediakan, mempersiapkan itu, lalu adik-adik, mereka datang dong kepada Yosua. Nah, setelah mereka sampai pada Yosua, mereka mengatakan kepada Yosua bahwa mereka datang dari negeri yang sangat jauh. Bahkan mereka menempuh perjalanan dalam waktu yang sangat panjang adik-adik. Itu adalah pengakuan orang-orang Gibeon kepada Yosua. Nah, karena hal itu, karena tujuan mereka supaya mereka tidak dibinasakan, dihancurkan oleh bangsa-bangsa Israel, mereka melakukan hal itu supaya bangsa Israel tidak
menghancurkan mereka. Jadi di situ pada saat mereka udah nyampe kepada Yosua, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ceritakan? Nah, adik-adik, pada saat itu orang-orang Gibeon ini meminta perjanjian kepada Yosua bahwa Yosua harus melindungi orang-orang Gibeon ini, adik-adik. Padahal sebenarnya itu bohong. Nah, adik-adik, tetapi karena Yosua tidak tahu kalau mereka berbohong, akhirnya apa yang terjadi? Yosua terkecoh dong dengan pernyataan mereka. Akhirnya Yosua membuat perjanjian pada orang-orang itu bahwa Yosua akan melindungi mereka. Nah, adik-adik, setelah beberapa hari, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kebohongan itu terbongkar, adik-adik. Akhirnya Yosua tahu dong kalau orang-orang Gibeon itu adalah orang-orang yang hidup dekat dengan mereka. Bahkan orang-orang Gibeon ini hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, akhirnya kebohongan orang-orang Gibeon ini terbongkar juga dong, diketahui sama bangsa Israel dan Yosua. Nah, setelah kebohongan mereka terbongkar, adik-adik, apa yang mereka dapat ketika setelah mereka berbohong dan mereka ketahuan berbohong? Yang mereka dapatkan adalah hukuman dari Yosua dan bangsa Israel dan daripada Tuhan. Apa coba? Siapa yang tahu? Dari antara adik-adik, ada yang tahu nggak apa hukuman kepada orang-orang Gibeon karena mereka sudah berbohong? Ayo. Iya adik-adik, orang-orang Gibeon pada saat itu karena mereka udah berbohong, mereka dihukum, mereka tetap tinggal di situ dan mereka bekerja sebagai tukang kayu, kemudian tukang penimba air. Nah, adik-adik, bahkan untuk selamanya orang-orang di Gibeon itu menjadi tukang kayu dan menjadi tukang penimba air untuk bangsa-bangsa Israel. Nah, adik-adik, sekarang kamu tanya nih, di antara adik-adik siapa nih yang sering-sering berbohong? Saya Kak. Nah, adik-adik, mulai sekarang karena kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang orang-orang Gibeon, cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berbohong, bagaimanapun kita menyembunyikannya adik-adik, tetapi tetap terbongkar juga kebohongan kita adik-adik. Pasti pada saatnya kebohongan itu akan terbongkar. Dan apa konsekuensi yang akan kita dapat? Pasti ada konsekuensinya adik-adik. Jadi adik-adik, kalau dari kemarin-kemarin adik-adik sering berbohong kepada papa, sering berbohong kepada mama, sering berbohong kepada kakak, nenek, kakek, bahkan mungkin saja adik-adik berbohong kepada guru-guru sekolah. Jadi sekarang jangan sekali-sekali adik-adik berbohong ya. Karena ketika kita berbohong itu adalah dosa. Dan ketika kita berbohong, maka bagaimanapun kita menyembunyikannya akan tetap terbongkar adik-adik. Dan kita akan mendapat hukuman. Nah, adik-adik, jadi mulai sekarang jangan berbohong lagi ya. Ingat loh, berbohong itu adalah dosa. Nah, adik-adik, jadi demikian cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Apa tadi pembahasan kita hari ini? Iya, pembahasan kita hari ini adalah tentang orang-orang Gibeon yang berbohong. Jadi adik-adik dimanapun berada pada saat ini, adik-adik bisa membaca, mempelajari cerita firman Tuhan ini di dalam Yosua pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Yosua pasal 9
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Yeay. Nah, adik-adik, karena kita sudah selesai membacakan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat setiap firman, setiap cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak sekolah minggu pada saat hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak berbohong, karena sebagaimanapun kita menyembunyikan kesalahan, kebohongan akan terbongkar pada saatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk tidak berbohong lagi, untuk tidak berbohong kepada keluarga, bahkan kepada guru-guru di sekolah dan kepada siapapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, adik-adik, sekian dulu ya cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan minggu depan akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu yang lain. Dadah, shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hore adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan bersedih ya. Minggu depan masih ada kakak-kakak yang mengajar adik-adik. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya adik-adik. Tuhan memberkati. Hore, saya kakak Agnes dan Kak Aries mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.